Rasulullah mencontohkan beberapa area, beberapa titik yang sangat cocok sekali dilakukan pembekaman. Rasulullah mencontohkan titik-titik utama yang sangat pas kalau dilakukan proses pembekaman. Tapi ada juga dari hasil penelitian ilmiah, dari hasil penelitian klinis, ternyata daerah-daerah tersebut tidak boleh dibekam. Daerah mana saja? Yang pertama, lubang alamiah tubuh. Ya, lubang alamiah tubuh tidak boleh dibekam. Kenapa? Karena jelas namanya lubang alamiah, gimana mau ngebekamnya? Lubang alamiah kita kan mulut, hidung, telinga, mohon maaf ya, anus gitu kan. Itu nggak bisa dibekam. Gimana ngebekamnya gitu kan? Itu daerah berlubang. Jadi jelas kalau lubang alamiah jangan dibekam. Yang kedua, pembuluh darah dan area limfatik. Maksudnya pembuluh darah dan area limfatik itu adalah pembuluh darah besar seperti di depan ini leher. Leher bagian depan yang merupakan area limfatik. Area limfatik itu adalah area pertahanan tubuh, di mana kelenjar limfatik di sana berkumpul. Nah, kalau biasanya kan kelenjar itu di sini kan kelihatan ada benjolan-benjolan di leher itu disebutnya kelenjar. Ya memang, karena memang kelenjar limfatik yang sedang bekerja di situ. Kenapa bisa terjadi benjolan di sini? Karena kelenjar limfatik yang ada di depan leher ini sedang melawan, sedang menahan zat yang tidak diterima oleh tubuh. Itu indikatornya, oh saya sudah ada benjolan di sini nih. Berarti selama ini saya terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang tidak boleh diterima oleh tubuh. Makanya kelenjar limfatik menahan di sini. Karena kita terlalu bandel, terlalu banyak makanan yang tidak diterima tubuh, akhirnya kelenjar limfatiknya membesar. Ya, terjadilah benjolan. Cara mengatasinya gimana? Stop makan makanan yang mengandung MSG, stop pemakan makanan yang mengandung pemanis buatan, perasa buatan, pewarna buatan, stop itu. Kembali ke makanan yang sesuai fitrah, buah-buahan, sayur-sayuran organik gitu. Insya Allah dengan sendirinya kelenjar yang ada di depan leher kita itu akan hilang. Tapi kalau kitanya bandel, ngeyel, udah jelas ada benjolan di depan leher kita, di area limfatik kita, ya masih terus makannya seperti junk food, fast food, yang seperti itu masih kita makan, ya akan semakin membesar, lama-lama limfatiknya kalah. Kalau limfatiknya kalah, maka otomatis toksin-toksin ya yang sudah atau toksin antioksidan yang sudah ngumpul di area limfatik ini akan menyebar ke bagian tubuh yang lain. Yang paling parah kalau kelenjar limfatiknya sudah rusak, itu bisa mengakibatkan kanker. Nauzubillah. Nggak mau kan kita ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ada benjolan nih di area kelenjar limfatik, sebaiknya langsung stop makanan-makanan yang memang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Kembali ke organik, insya Allah akan lebih baik lagi. Ya. Dan kelenjar darah limfatik jangan dibekam karena tadi akan mengganggu daya tahan tubuh nantinya. Di mana saja? Area limfatik pertama di bagian leher depan. Ini di ketiak, ya yang kedua, dan yang ketiga di selangkangan. Itu daerah-daerah kelenjar limfatik, daerah-daerah pertahanan tubuh, sehingga tidak boleh dibekam. Di selangkangan sama di ketiak biasanya indikasi bahwa dia sedang menahan kotoran yang ada di dalam tubuh kita, terjadi bisul. Itu indikasi bahwa kelenjar limfatiknya sedang berjuang. Sama, kalau sudah terjadi bisul di dalam tubuh kita, maka harus kita hindari makanan-makanan yang memang tidak diterima oleh tubuh. Ya, kembali ke sayuran dan buah-buahan organik, insya Allah akan membantu proses penyembuhan dari bisulnya tadi. Gitu. Ya, ini yang kedua, pembuluh limfatik ya, kelenjar limfatik. Yang ketiga, cairan sinovial. Apa cairan sinovial? Cairan sinovial itu adalah cairan pelumas sendi. Adanya di mana? Ya di sendi-sendi besar. Contohnya di siku ya. Siku ini kan ini merupakan sendi besar ya. Maka bagian depannya ini jangan dibekam. Soalnya kalau di sini dibekam, itu akan mengakibatkan kelenjar atau cairan sinovialnya ini terambil juga. Oke, untuk jangka pendek mungkin tidak terasa, tapi kemudian di jangka panjang kalau terus diambil di sini, cairan sinovialnya terambil, kelenjar pelumas sendinya terambil, lama-lama tidak bisa digerakkan di tangan kita. Bagian cairan pelumas sendi. Ini sama, jangan dibekam. Makanya sendi-sendi jangan dibekam, ya. Termasuk sendi ini nih, ya, sendi tangan kita nih, bahu antara bahu dengan tangan jangan dibekam sendinya. Kalau memang ada suka sakit di bagian bahu, di bagian sendi tangan ini, bekam di bahunya, dikatifain. Baik, itu ya. Kemudian di tempat yang terdapat kelainan lokal atau lokal infeksi ya, kelainan kulit lokal. Apa maksudnya? Di tempat-tempat yang terjadi, contohnya terdapat jamur di dalamnya. Kayak panu, kadas, kurap, itu jangan dibekam di area situ. Kenapa? Karena untuk daerah-daerah yang ada jamurnya, kalau kita bekam, kalau kita lukai dengan jarum, khawatir jamurnya justru masuk ke dalam jaringan kulit. Gitu.
yang asalnya jamurnya di luar ya, menjadi panu, menjadi kudis, menjadi kurap. Tapi kalau kita bekam, kita lukai dengan jarum, lama-lama jamurnya masuk ke sana. Itu yang dikhawatirkan. Makanya kalau kita mendapati pasien kita ada panunya, ada kudisnya, ada kurapnya, jangan dibekam di area itu ya. Hindari pembekaman di area situ. Terus ada satu lagi, daerah yang tidak boleh dibekam adalah di bagian di bagian bawah tulang kepala belakang. Jadi ini ya, bagian bawah tulang kepala belakang. Di sini yang lembeknya ini jangan dibekam. Kenapa? Karena itu adalah tempat tinggalnya otak kecil kita. Kalau dibekam, khawatirnya kerja otak kecil kita nanti terganggu. Kalaupun mau dibekam, ya tadi di bagian tulangnya saja. Ini namanya titik koma 2. Jadi bekamnya di situ, jangan di bawahnya yang lembeknya ini. Kalau di bagian yang lembeknya ini, nanti akan mengganggu kinerja otak kecil kita. Bisa mengganggu memori kita nantinya. Ya. Jadi itu daerah-daerah yang tidak boleh dibekam. Yang selanjutnya, kita akan mulai belajar nih titik-titik bekam. Ya. Di sini kita akan sama-sama pelajari nantinya anatomi bekam ya. Nama titik-titik bekam. Di sini kita lihat, ini loh anatomi tubuh kita. Paru-paru di sebelah mana, lambung di sebelah mana, liver di sebelah mana, ginjal sebelah mana, usus sebelah mana. Nanti kalau ada masalah dengan organ tersebut, maka titik bekamnya di situ. Ada masalah dengan paru-paru, maka titik bekam yang berhubungan dengan paru-paru. Ada masalah dengan titik jantung, maka dibekam di titik yang berhubungan dengan jantung. Ada masalah dengan titik liver, pankreas, maka dibekam di titik itu. Ada masalah pada ginjal, sama. Ya, dibekam di titik tersebut. Nah, Rasulullah menyebutkan nama-nama titik tersebut dengan sebutan ini. Yang pertama di puncak kepala itu namanya umum bukit. Jadi sini ya, umum bukit itu posisinya di sejajar dengan telinga kita pas tengah-tengah kepala. Umum bukit. Fungsinya buat apa? Macam-macam, Bu. Untuk semua keluhan kepala insya Allah itu bisa maksimal. Ya. Semua keluhan kepala, migrain, vertigo, sakit kepala, apa ya, semuanya kepala insya Allah bisa. Bahkan gangguan sihir sekalipun, titik umum bukit sangat bagus. Kenapa? Karena memang sihir itu, gangguan jin itu, yang diganggu apa? Pikiran kita. Supaya kita tidak melakukan suatu kegiatan yang sesuai nalar, tapi melakukan kegiatan di luar nalar gitu. Makanya titik umum bukit ini sangat berpengaruh untuk orang-orang yang kena gangguan jin atau kena gangguan sihir. Yang kedua di belakang kepala tadi ya, yang tulang kepala yang belakang, yang kalau kita tidur itu pas pertama kali menyentuh bantal, itu namanya titik koma 2. Titik koma 2 sama fungsinya dengan titik umum bukit. Semua keluhan di kepala insya Allah bisa, termasuk keluhan di mata, telinga, itu bisa dibekam di titik koma 2. Cuma catatannya, untuk dua titik ini, koma 2 sama umum bukit, tidak bisa dilakukan rutin setiap bulan. Harus ada jeda setidaknya dalam 1 tahun itu 3-4 kali saja. Ya, tidak boleh terlalu sering. Kenapa? Karena kepala ini adalah bagian yang sering posisinya paling atas. Otomatis dari jantung itu akan semakin lambat gitu ya. Aliran darah dari jantung ke kepala itu lambat. Makanya proses recovery-nya pun agak lama kalau di kepala. Makanya jangan terlalu sering membekam di area kepala gitu ya, baik di umum bukit ya, di koma 2, di hama ya, di alfu, jangan terlalu sering. Karena tadi proses recovery-nya memang cukup lama, diakibatkan karena posisi kepala itu paling atas, jadi kalau di detak jantung itu tidak bisa secepat ke bagian tubuh yang lain. Oke, 2 titik ya. Boleh catat ibu-ibu, bapak. Yang pertama umum bukit, yang kedua koma 2. Yang ketiga di bagian leher belakang, di tempat terakhir tumbuhnya rambut, itu namanya titik al-akhdain. Ini cocok kalau kita menemukan orang atau pasien yang dengan keluhan hipotensi, keluhan darah rendah. Dibekam di titik tersebut itu bisa menaikkan tensi darah. Berarti apa? Kalau orang yang darah tinggi jangan di situ. Ya, jangan di situ kalau yang darah tinggi. Tapi kalau yang darah rendah di situ boleh. Maaf ya, sebentar. Itu namanya titik al-akhdain. Di bagian leher belakang, ya bukan di depan. Kalau di depan itu area limpatik tidak boleh dibekam, tapi di bagian belakangnya, di tempat terakhir tumbuhnya rambut. Ya. Yang selanjutnya di punuk, ya di tulang tulang yang berhubungan langsung dengan kepala, ya baik itu cervical 5, cervical 7, itu namanya titik al-kahil. Al-kahil.
Ini kalau kita bekam di sini, bahkan ada hadis yang menyatakan kalau dibekam di titik al-kahil, maka bisa menyembuhkan 72 jenis penyakit. Loh, kok bisa? Karena titik al-kahil ini adalah pertemuan 5 meridian tubuh. Jantung, paru, lambung, liver, limpa. Jadi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kelima organ tersebut, itu bisa ditangani dengan satu titik ini. Masya Allah ya. Ini Rasul yang menyatakan, Rasul yang mencontohkan, luar biasa. Di 14 abad yang lalu belum ada penelitian tentang anatomi, belum ada ilmu yang mempelajari tentang organ tubuh, Rasulullah sudah sampai sejauh ini. Kenapa? Karena memang Rasulullah itu berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan pikirannya. Yang memberitahu Rasulullah itu langsung Allah, yang membuat badan kita, yang menciptakan tubuh kita, gitu. Ya, jadi ini adalah namanya titik al-kahil. Yang di bahu itu namanya titik al-katifain. Nah, kalau tadi yang di al-akhdain, yang di leher itu untuk menaikkan tensi darah, maka yang di katifain ini adalah untuk menurunkan tensi darah. Jadi kalau yang darah tinggi dibekamnya di sini, jangan di al-akhdain. Walaupun memang yang darah tinggi itu suka pusing di bagian kepala belakang, tapi kalau di titik al-akhdain yang diambil itu tidak efektif. Sebaiknya diambil di titik al-katifain. Kalau di katifain, insya Allah itu bisa membantu proses penurunan tensi darah. Dengan catatan, yang dibekamnya itu hipertensinya tidak maligna, tidak terjadi sekaligus. Ya. Yang berikutnya, ini dibelikat, namanya titik zahril a'la, bagian punggung atas. Ini berhubungan dengan paru-paru dan jantung, liver, pankreas ya. Lambung juga bisa. Makanya untuk keluhan-keluhan yang punya penyakit mah, punya penyakit paru-paru ya, ini bisa di titik belikat ini. Yang berikutnya, ini di bagian zahril wasali, bagian punggung bawah, ini berhubungan dengan ginjal, kemudian usus, kemudian bagian pencernaan yang lain. Ya. Kemudian ini di bagian tulang ekor namanya titik al-qiton. Ini sangat bagus untuk orang-orang dengan keluhan bermasalah dengan kesuburan dan masalah kewanitaan, kayak haid, keputihan gitu ya. Itu sangat bagus di situ. Kemudian ini titik betis, sak namanya, titik sak. Ini sangat bagus untuk keluhan-keluhan seperti asam urat, rematik, dan seluruh keluhan di kaki. Termasuk di sini, dhahril qadam, di bagian punggung kaki ya, di bagian punggung telapak kaki. Ini sangat bagus juga untuk asam urat dan keluhan-keluhan di kaki. Nah, ini nama-nama titik bekam yang dicontohkan oleh Rasulullah. Insya Allah nanti slide-nya akan saya share ya, karena banyak sekali ini fungsinya ya, banyak sekali. Insya Allah saya akan share nanti di modul ada semuanya. Berikutnya saya akan coba jawab pertanyaan yang mungkin masuk di chat nih. Oke. Yang pertama dari Kang Idi ya, atensi yang akurat manual atau digital? Kalau saya lebih cenderung ke yang manual kan. Soalnya kalau yang digital memang kalau awal-awal akurat, tapi begitu baterainya bermasalah, suka ada ya kendala juga gitu. Ya, suka ada kendala juga. Karena yang namanya digital itu kan tergantung sama baterai ya. Jadi kalau misalkan baterainya bermasalah, baterainya udah soak, itu kadang-kadang ada masalah juga. Jadi latensi yang akurat kalau saya lebih suka yang manual, apalagi yang air raksa. Yang menggunakan air raksa itu lebih akurat kalau menurut saya pribadi gitu ya. Pengalaman yang selama ini saya gunakan memang yang manual, tidak yang digital. Yang berikutnya dari Bu Munisa, tulang belakang boleh dibekam. Tergantung keluhan Bu ya. Kalau memang ada saraf kejepit itu boleh dilakukan pembekaman di tulang belakang. Tapi kalau memang tidak ada keluhan saraf kejepit, sebaiknya tidak. Tapi bukan berarti tidak boleh ya, bukan berarti tidak boleh, boleh. Tulang belakang pun boleh dibekam. Cuma karena tulang belakang itu, sumsum tulang belakang itu adalah salah satu organ yang membantu proses pembentukan darah baru. Jadi kalau dibekam di situ mungkin pembentukan darah barunya agak sedikit terhambat. Ya. Kalau tidak ada keluhan saraf kejepit. Tapi kalau ada keluhan saraf kejepit, itu boleh dibekam di tulang belakang. Untuk apa fungsinya? Untuk membantu cincin anulus mendapatkan suplai nutrisi supaya lebih kuat, bisa memperbaiki saraf yang kejepitnya. Jadi tulang belakang sebetulnya boleh Bu ya kalau ada keluhan saraf kejepit. Jadi tidak ada larangan secara khusus. Cuman kalau memang tidak ada keluhan saraf kejepit sebaiknya tidak. Oke, itu ya Kang Idi, Bu Munisa jawabannya, mudah-mudahan bisa menjawab. Barangkali yang lain yang mau bertanya boleh, silakan.
Tadi untuk nama-nama titik bekam saya sudah ada modulnya. Insya Allah kita akan share, nanti saya akan share di modul ada ya. Silakan yang mau bertanya. Tanya lagi Ustaz. Boleh, Bu Nisa, silakan. Itu titik-titik bekam itu nomor kopnya ditentukan Ustaz. Oke. Kalau untuk nomor kop sih sebetulnya tidak, Bu ya. Sesuai dengan postur tubuh saja. Contohnya kalau di Al-Aqdain kan ini bagian tubuh yang paling kecil untuk dibekam ya, leher. Kalau memang agak besar lehernya, boleh pakai kop yang agak lebih besar. Tapi kalau memang kecil, gunakan kop yang paling kecil. Ya. Sama di bagian tubuh yang lain pun, kalau memang tubuhnya memungkinkan menggunakan kop yang besar, silahkan. Tapi kalau memang tubuhnya kecil gitu ya, bisa menggunakan kop yang sedang saja, ya gunakan kop yang sedang. Intinya kepada pasien itu kita membuat senyaman mungkin, serileks mungkin, jangan sampai kita ada kesan dengan bekam itu malah membuat pasien merasa sakit. Ya itu Bu ya, untuk kop sih tidak ada aturan khusus Bu. Silakan aja, sesuaikan saja dengan kondisi tubuh pasiennya. Oke, itu Bu Melisa. Nanya ini lagi Ustaz. Kalau bekam api itu gimana Ustaz? Nggak bisa dipadukan dengan ini bekam basah. Oke. Memang Pertama dibekam dulu gitu. Yang bekam api ya, Ibu kan sudah tahu ya cara prosesnya membekam api, sudah tahu kan, dipanaskan dulu gelasnya dengan api, baru ditempelkan ke kulit gitu ya. Teknisnya seperti itu. Ibu sudah pernah melihat kan teknisnya ya? Lihat di YouTube Ustaz. Lihat di YouTube. Ya, intinya sama lah. Prosesnya seperti itu. Jadi si gelasnya dibakar itu fungsinya buat apa? Supaya tidak ada oksigen di dalam gelas. Begitu ditempelkan ke kulit, karena itu kaya akan oksigen, maka tersedot kulitnya. Itu fungsinya kan. Tapi kita harus tahu kondisi pasien dulu. Kalau kondisinya pertama, pasiennya sindromnya panas misalkan, yang lagi darah tinggi, yang kolesterolnya tinggi, terutama yang darah tinggi nih. Kalau yang darah tinggi jangan pakai bekam api. Karena kalau orang yang darah tinggi itu suhu tubuhnya sudah sangat panas. Kalau kita bekam menggunakan bekam api, lebih panas lagi. Itu bisa mengakibatkan pecah pembuluh darah. Jadi kalau udah bekam api itu, kita melihat orang-orang yang kelihatannya lemas gitu ya. Orang-orang yang memang perlu distimulus supaya lebih ada kekuatan lagi. Itu boleh menggunakan bekam api. Contohnya kalau orang yang hipotensi, yang darah rendah, tapi dia ngotot pengen dibekam saat itu gitu. Itu salah satu caranya dengan bekam api dulu. Ya, panaskan dulu gelasnya, plok, tempelkan ke kulit supaya suhu tubuhnya naik dulu baru dibekam, basah. Jadi padukan boleh, tergantung kondisinya. Ya. Oke. Baik, mungkin yang lain boleh satu penanya lagi? Kalau ada yang mau bertanya? Oh ya, ini Ustadz. Saya mau tanya itu cara mendiagnosa bedanya darah rendah sama tekanan darahnya yang rendah gimana itu? Kalau untuk yang darah rendah, ya kita dengan tensi ya, otomatis dengan tensimeter ya. Tadi sistol diastolnya berapa? Kalau misalkan dia di bawah 120, di bawah 110, memang itu bisa dinyatakan darah rendah. Tapi kalau kurang darah, biasanya tensinya sih stabil, tensinya normal. Tapi begitu kita lihat kayak bagian kelopak mata pucat, lidahnya pucat juga gitu ya, bibirnya kelihatan pucat, walaupun tensinya normal. Nah, kemungkinan kalau seperti itu dia anemia. Ya. Itu kan Benny ya. Jadi kalau untuk hipotensi sih pakai tensimeter. Tapi kalau untuk yang anemia, walaupun sudah kelihatan darahnya normal, tapi masih kelihatan pucat, ya itu kemungkinan anemia. Ya. Oh ya, nanti bisa dibahas Ustaz cara diagnosa lewat organ tubuh yang lain seperti lidah, mata dan lain sebagainya. Karena mungkin perlu juga gitu. Insya Allah nanti ada ya. Insya Allah. Oh, ya takutnya kita jadi malpraktek kan kalau nggak tahu gitu. Iya betul. Ya itu sangat tidak diharapkan ya. Memang itu tidak diharapkan. Jangan sampai itulah. Insya Allah nanti ada di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih. Baik. Untuk ini bekam stroke bagaimana? Apakah harus 3 kali sehari atau bagaimana? Stroke bekamnya di titik yang berhubungan dengan tensi darah. Jadi stroke itu kan diakibatkan pertama karena tekanan darah terlalu tinggi, kemudian di bagian pembuluh darahnya ada sumbatan, mungkin oleh kolesterol, mungkin oleh gula.
Nah, karena tekanan darahnya tinggi, kemudian ada sumbatan, maka pembuluh darahnya jadi pecah. Contoh kita pegang paralon, pegang pipa apa ya. Pipanya itu kita tekan, sementara air yang dari kerannya kenceng, maka pecah kan pipanya. Nah, itu stroke itu seperti itu. Maka untuk stroke yang harus pertama dilakukan proses pembekaman adalah di titik-titik yang berhubungan dengan tensi darah, yaitu di bahu, kemudian di al-kahil, kemudian di belikat, berhubungan dengan jantung. Itu yang pertama. Kemudian pembekamannya ya bisa 10 hari sekali. Ya, bisa 10 hari sekali untuk yang stroke. Kemudian herbal yang bisa digunakan itu campuran bawang putih plus madu. Itu bagus untuk menangani stroke. Karena bawang putih plus madu pertama bisa menurunkan tensi darah, yang kedua bisa menstabilkan, bisa membuang kolesterol-kolesterol yang ada di dalam pembuluh darah. Itu Pak ya, untuk yang stroke. Ya, makasih Ustaz. Ya. Baik. Alhamdulillah pertemuan malam ini insya Allah kita akan segera akhiri. Insya Allah kita besok bertemu lagi. Mudah-mudahan Allah mengizinkan seperti malam ini tidak ada gangguan. Dan mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah sehingga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Insya Allah kita sambung lagi di pertemuan berkali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, kalau mau bertanya di grup silakan boleh ya. Ya, terima kasih.